Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang kisah Rasulullah, tapi dalam lingkup yang sedikit emosional. Ini mengenai tentang tahun kesedihan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Kali ini aku ngedapat kisah ini dari postingan Bang Hawariun. Menurut aku ini sangat-sangat deep banget ceritanya, jadi aku pengen share ini ke teman-teman semuanya, siapa tahu ini bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Pertama-tama banget aku tunjukkan untuk diri aku sendiri. Oke, langsung aja. Tahun kesedihan ini terjadi pada 10 tahun kenabian Rasulullah SAW pada tahun 619 Masehi. Dalam bahasa Arab, tahun ini disebut Amul Huzn. Tahun ini adalah tahun yang begitu berat buat Rasulullah SAW, yang dimana pada saat itu Rasulullah merasakan kegagalan dalam dakwanya. Yang kita tahu bahwa begitu struggle-nya Rasulullah, beliau mengeluarkan semua yang beliau punya, waktu, energi, harta, jiwa raga beliau keluarkan untuk dakwah, tetapi yang beliau dapatkan adalah penolakan. Pada tahun 10 kenabian Rasulullah, istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wafat. Yang dimana kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang menemani Rasulullah dari awal. Khadijah radhiyallahu anha ini adalah orang yang menjadi penenang jiwa Rasulullah, istri tercinta Rasulullah, orang yang pertama kali mempercayai Rasulullah SAW, dimana ketika orang-orang gak ada yang mau percaya sama Rasulullah, orang yang ngedukung Rasulullah SAW, ketika orang-orang tidak ada yang ngedukung Rasulullah SAW, dan Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan harta jiwa raganya buat Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah wafatnya paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib adalah paman beliau yang melanjutkan pengasuhan Rasulullah SAW ketika kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia. Jadi Rasulullah diasuh oleh paman beliau, benar-benar dijaga banget. Aku sempat misunderstanding gitu loh, kayak ada dua nama ya, Abu Thalib sama Abu Lahab. Jadi aku kira Abu Thalib sama Abu Lahab ini adalah orang yang sama, cuma namanya kayak kirain namanya tuh ya satu orang aja, meskipun dua nama tapi satu orang. Tapi ternyata orangnya berbeda. Yang satu Abu Lahab itu yang benar-benar menentang Rasulullah SAW, sehingga Allah memberikan hukuman yang tertulis di surah Al-Lahab. Dan sedangkan paman Rasulullah yaitu Abu Thalib, beliau benar-benar ngejaga Rasulullah, terus benar-benar memberikan dukungan untuk Rasulullah SAW. Paman Rasulullah yaitu Abu Thalib benar-benar sangat berpengaruh dalam kehidupan Rasulullah SAW, yang dimana beliau benar-benar melindungi Rasulullah SAW dari beliau kecil, dari Rasulullah SAW kecil. Dan paman Rasulullah Abu Thalib ini mendukung Rasulullah dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama Islam. Abu Thalib ini adalah orang yang sangat berpengaruh di suku Quraisy, sehingga wafatnya paman Rasulullah ini membuat Nabi Muhammad SAW kehilangan perlindungan dan dukungan yang sangat besar, dan yang sangat-sangat menyedihkannya, yang sangat-sangat sedih banget adalah di akhir hayat beliau dikisahkan bahwa beliau belum bersyahadat, dan itu yang membuat Rasulullah sangat sedih banget karena pamannya belum sempat bersyahadat tapi udah kembali ke Allah gitu. Coba kita bayangin kalau kita ada keluarga yang sangat-sangat dekat sama kita, terus kita dari dulu tuh pengen banget orang itu mendapatkan hidayah, sehingga kita berharapnya kita bisa bareng-bareng beribadah kepada Allah, sehingga di akhirat kelak kita bisa berkumpul di surga. Tapi kadarullahnya ya gak sesuai yang kita harapkan. Jadi itulah yang Rasulullah rasakan juga ketika paman beliau meninggal tapi belum bersyahadat. Dan pada saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah tentang pamannya ini, tentang Abu Thalib. Tapi Allah berkata dalam Al-Quran,
bahwa ya Rasulullah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan ya itu dia, kita bisa belajar dari sini bahwa benar-benar hidayah itu mahal, teman-teman. Jadi kalau misalkan Allah kasih ke kita, benar-benar jemputlah hidayah itu. Selalu berdoa untuk selalu diistiqomahkan, selalu Allah teguhkan hati kita di dalam agama Islam. Dan semoga Allah tuh memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin. Itu sangat mahal banget. Kita benar-benar nggak tahu kedepannya tuh bagaimana, akhir hayat kita tuh kayak gimana. Sebenarnya Bang Hawa juga di videonya menjelaskan tentang dimana Rasulullah mengunjungi Taif, tapi kita nggak bahas di sini. Nanti insya Allah kita bakalan ngebahas di video selanjutnya kalau misalkan ada waktu, insya Allah. Tapi untuk kali ini kita bahas 2 kejadian ini dulu, yang dimana benar-benar membuat Rasulullah berada dalam kesedihan, kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dan ya of course teman-teman, di sini kita belajar bahwa apa yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita, bahkan diri kita pun bukan milik kita. Itu adalah milik Allah dan akan kembali ke Allah. Gunakan apa yang Allah kasih sebaik-baiknya. Tapi kalau misalkan Allah udah mau ngambil, Allah udah ngambil, minta ke Allah untuk membuat kita rela, ridho dengan segala ketetapan yang Allah takdirkan. Di sini dijelaskan juga sama Bang Hawa bahwa pada saat itu Allah memberikan obat, terus memberikan kabar gembira juga kepada Rasulullah SAW lewat Quran, surah Yusuf yang diturunkan kepada Rasulullah pada saat itu, yang dimana dikatakan bahwa setiap kesedihan, setiap kegagalan, setiap hal yang terjadi, yaitu penolakan, ujian, semua itu adalah hal yang akan mengangkat derajat seorang hamba, dan juga sebagai pengingat bahwa Allah itu gak akan pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Jadi dari sini kita benar-benar diajarin banget ya, jangan pernah berputus asa sama rahmatnya Allah, selalu berpositif thinking, meskipun mungkin ini adalah sesuatu hal yang gak mudah gitu. Kita sebagai manusia biasa pasti merasakan yang namanya kesedihan, merasakan yang namanya keterpurukan, tapi jangan pernah menyerah, pokoknya jangan pernah putus asa, karena kita punya Allah yang maha besar. Karena ya balik lagi, Allah tidak akan menguji kita di luar dari batas yang kita mampu. Allah menguji kita berarti kita mampu, dan insya Allah kalau kita sabar, Allah akan mengangkat derajat kita. Aku benar-benar suggest buat teman-teman untuk cari tahu tentang kisah Rasulullah, karena banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari kisah Rasulullah. Dan don't forget guys untuk selalu bersalawat. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Semoga kita dipertemukan sama Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala salah kata. Kalau ada yang mungkin penyampaian aku yang kurang, yang mungkin salah, tolong dikoreksi. Teman-teman sangat-sangat bebas banget untuk berkomentar di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.